berdoa bersama sekaligus sebagai rasa syukur kami, khususnya kami siswa aspek pidana Santan, karena dari awal rangkaian seleksi sampai dengan saat ini mudah-mudahan minggu depan kami selesai penutupan kursus Santan yang selanjutnya untuk doa bersama dan yasinan akan dipimpin Ustaz Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ilbatil kiram syarillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berat tapi Waalaikumsalam. Oke. Ayo. Terima kasih Bapak Ustadz, selamat datang di Masjid Al-Ikhlas di samping Bapak SNI. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz. Untuk selanjutnya ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pertama kali minta maaf karena saya terima kasih tinggi yang kami hormati. Mungkin ada 3 ibu dari organik, kemudian dari ibu KKP, kemudian jemaah sekalian tanpa kecuali, dan juga ada Atat yang akan mengangkat. Ada. Saya tidak ada pengaduan dan berusaha tadi semaksimal mungkin kita agak estafet. Jadi dari Saudi, kemudian landing langsung berangkat, terus mengajar di pesantren dari malam sampai dari Jakarta, dari Jakarta ke Pondok Indah, Bekasi langsung ke sini. Nah, jadi pas saya kira di Nantan saya kan di belakang jauh sempat ya. Jadi pas sampai di depan sampai sholat Isya saya pun tiba. Dan ini nanti ada kaitan juga dengan tupoksi tugas-tugas kehidupan kita, terutama saya kira yang penting diperkuat nanti ke depan di bahasa ini. Hadis ini nanti menjadi standar dalam setiap kitab-kitab induk hadis. Di topik apapun ini selalu ditempatkan dalam hadis urutan pertama. Dan saking pentingnya hadis ini, para ulama bahkan para intelektual ada yang menilai bahwa hadis ini itu sepertiga dari misi kehidupan kita. Itu tersambungkan di setiap era dan generasi. Setelah 5 abad masih viral sampai sekarang. Ya. Ada yang sekarang perangkatnya lengkap, mendokumentasikan, itu belum tentu viral di era dunia. Nah, beliaulah yang dengan segala kejeniusannya nanti salah satunya meriwayatkan hadis ini dari Nabi, dan riwayat pertamanya tunggal dari sosok ini. Ini menunjukkan betapa cekatannya, betapa penuh inisiatifnya, betapa kreatifnya, dan betapa tinggi minatnya mengejar pengetahuan baru. Jadi baru nanti dari sosok tunggal ini, setelah itu diambil dari orang-orang yang lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi,
didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari sampai kita diletakkan dalam hadis yang pertama dari 97 topik. Nabi Hafs bin Umar bin Khattab, namanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, hidup mendampingi Nabi, juga menjadi mertua Nabi, dikuburnya di samping Nabi, dan dijanjikan kelak di surganya pun bersama Nabi SAW. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Gak boleh keluar dari 8 golongan itu, harus ke 8 golongan ini, bil fuqara wal masakin dan seterusnya ya. Nah, dengan pendekatan yang sama, hadis yang saya buka pertama ini, yang juga akan mengantarkan teman-teman sebagian bisa bertugas, itu dibukannya oleh Nabi dengan kata innamal a'malu, tugas-tugas pokok kehidupan itu. Ya. Jadi kalau di bawah a'mal itu bentuk jamak plural dari kata amal. Oke. Jadi ada, maaf, Ibu kelihatan nggak? Amal itu asalnya tugas pokok yang dievaluasi, ya, perilaku pekerjaan yang dinilai, yang dievaluasi, hal penting yang akan diberikan penilaian. Kenapa perbuatan kita semua di dalam Al-Quran disebut dengan amal, sekecil apapun ditampakkan? Karena semua yang kita kerjakan itu pada akhirnya akan dievaluasi. Kita sering memviralkannya dengan bahasa hisab, dan hisab itu dievaluasi, dinilai, dilihat. Jadi semua pekerjaan yang kemudian hasilnya dievaluasi itu disebut dengan amal. Nah, sekarang kata ini itu menjadi umum digunakan dalam bahasa Arab, menunjuk pada tugas-tugas pokok yang kita jalankan dan itu dievaluasi, itu disebutnya amal. Jadi ketika Anda akan bertugas, baik itu akar misalnya, ya, aspermil misalnya, atau asaphan misalnya dan seterusnya, dan itu kemudian dievaluasi oleh pimpinan, diberikan laporan dan dinilai, maka masuk pada kategori amal. Jelas ya? Pernah dengar ada amal jariah? Ya, karena setiap amalnya mengalir dinilai, dari nilai itu diberikan pahala. Sekarang amal jariah itu biasanya ada pekerjaan jalan yang sedang berlangsung mengganggu orang lewat. Perjalanan Anda terganggu karena ada pekerjaan yang sedang berlangsung. Makanya ada orang yang kadang bawa kotak naik ke bis tulisannya amal jariah karena bilang maaf mengganggu dia. Oke. Pertanyaan saya, tugas Anda yang mau berangkat masuk kategori ini nggak? Masuk ya? Karena kan dievaluasi. Ya, tugas dalam durasi kurang lebih 3 tahun. Ya, mulai berangkat dipersiapkan, sampai perjalanan, sampai bertugas, dinilai, memberikan laporan. Jadi masuk ke sini ya? Nah, kunci yang paling utama kata Nabi, segala sesuatu yang dinilai, didiskusikan, dibicarakan, diberikan visi di dalamnya, itu disebut dengan amal, dijamakkan namanya amal. Innamal a'mal binniyat. Kenapa bentuk niatnya jamak, tidak tunggal? Padahal ketika Anda berangkat kan tugasnya tunggal kan? Anda jadi atase, Anda jadi asisten, Anda ditugaskan A, B, C dan sebagainya. Tapi kenapa di situ menggunakan bentuknya jamak? Karena ada sebab keluarnya pernyataan Nabi ini didahului oleh sebuah kisah yang tadinya sedang bertugas, ternyata niatnya menjadi bercabang. Maka inilah awal yang ingin saya sampaikan. Nanti kita cerita dalam beberapa hal pengalaman-pengalaman kami pun di luar. Hadis ini, Bapak Ibu, keluar komentar dari Nabi, diabadikan sampai ke kita karena ada seseorang yang ingin ikut dalam tugas luar negeri yang disampaikan pengingatnya oleh Nabi, yang viral disebut dalam bahasa kita disebut dengan hijrah namanya. Satu titik yang kita akan jalankan, tapi yang akan kita temui banyak.
Boleh jadi nggak sendirian berangkatnya. Boleh jadi nanti ada yang menyertai dari keluarganya. Boleh jadi awalnya berangkat sendiri, kemudian yang lain datang. Boleh jadi begitu ke tempat tujuan ada hal baru yang ingin dicapai sehingga bercabang. Maka yang paling menarik ada komentar dari beberapa pakar sebelum berangkat untuk menunaikan tugas apapun, petakan dulu tugas-tugas pokok yang akan kita jalani, baik tugas dasar ataupun harapan-harapan tambahannya. Ambil contoh, lihat, saya mulai dari sini dulu yang jamak. Satu, Bapak Ibu sekalian, saya agak lama itu di Tripoli, di Libya. Jadi saya pulang, Pak Dedi, Pak Komandan itu baru menjabat, kalau nggak salah, Dandim 057 di Bekasi. Mas tahu 2011-2012 ya. Yang menarik begini, jadi begitu saya ke Tripoli, musim panasnya kami berangkat ke Kairo untuk talaqi tafsir di Syekh Muhammad Said Tontal. Saya ngaji tafsirnya ke Syekh Al-Azhar. Selamat datang di Mesir katanya. Silahkan mampir ke restoran saya punya menu baru, bebek goreng. Masih ingat sampai sekarang? Punya menu baru, bebek goreng. Bulan Juni tahun 2006, 26 Juni tahun 2006. Berarti sekarang kurang lebih 14 tahun yang lalu ya. 18 tahun yang lalu. Saya tanya, Anda kesini sudah berapa lama? Beliau mengatakan baru 3 bulan. Anda bayangkan, bapaknya ngirim dia untuk belajar. Bayangannya sedang belajar di kampus, sedang menganalisis, menghafal Quran. Ternyata anak ini membuka restoran dan punya menu bebek goreng. Bayangkan. Kenapa? Karena ketika sampai di Al-Azhar, ternyata dia melihat, oh ini kuliahnya stadium general, masuknya umum. Tanpa masuk pun kalau tahu materi, saya bisa catat. Akhirnya dia melihat teman-teman yang lainnya, gaulnya dengan yang punya restoran, yang jualan, sehingga ketika datang dia tambahkan misi ke dalamnya. Kemudian dia tuliskan, selain saya lulus kuliah, saya pun harus punya restoran, menunya khas Banten, menu utamanya bebek goreng. Baik. Tapi pada akhirnya itu mendominasi tugas pokoknya sehingga mengalahkan tugas tadinya. Lulus pun tidak lulus, maaf, tugas pokoknya tidak berjalan dengan baik, restorannya pun tidak berjalan dengan baik. Akhirnya baik itu tugas pokoknya ataupun restorannya, dua-duanya tidak ada yang berjalan. Kalau dua, tuliskan Muhammadani, dua Muhammad yusalim alaih, dua Muhammad kirim salam sama kamu. Ada teman saya begitu liburan dapat surat dia ketawa. Ternyata dalam suratnya tertulis umatnya Nabi Muhammad kirim salam sama kamu. Rupanya gagal semua ya. Nah, yang mau saya katakan, nanti ketika Anda keluar, saya mungkin sudah ada yang pernah di luar atau ada yang baru, itu akan selalu menemukan sesuatu yang baru sehingga ada culture shock di dalamnya. Maka yang ditekankan oleh Nabi, baknya itu penguat. Hei, betapapun Anda menemukan suasana yang baru, jangan kehilangan misi pokok. Karena itu kuatkan dari sekarang. Kenapa bentuknya jamak? Karena mungkin yang ikut bukan hanya satu. Suami ikut, istri mungkin mendampingi. Nah, jadi sebelum berangkat, kompak dulu dengan istri. Ini ada tugas pokok dari pemerintah. Ini yang mesti kita pahami, ini yang kita pelajari. Sekalipun kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru di tempat yang dituju, jangan sampai mengalahkan tugas-tugas pokoknya. Tugas pokoknya hijrah, membangun nilai-nilai kebaikan, memperbaiki diri saya. Cuma saya punya orientasi tambahan, saya pengen mendapatkan Ummul Qais ini jadi pasangan hidup saya. Maka keluarlah komentar Nabi, semua tugas pokok itu akan sukses bergantung pada motivasi dan niat awalnya. Kalau memang bidikannya itu mendapatkan Ummul Qais, dapat dia Ummul Qaisnya. Kalau tugas pokoknya untuk hijrah kata Allah dan Rasulnya dapat itu, maaf, kalau highlight yang ketiga itu, kalaupun mencari dunia, dia dapat dunianya satu. Maka sesuatu di dunia yusimuha satu, awim ro'atin yunkimuha, salah keluarga, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang ketiga misi pokok, tugas pokoknya. Dan yang ketiga adalah persoalan misi pokok yang dibawa. Apakah masalah ibadah, apakah tugas pemerintah, ataukah yang lain dan sebagainya. Nah, tiga inilah
yang akan saya mulai untuk pembahasannya, karena ketika dibawa keluar tiga-tiganya mesti sukses. Itu pasti berkelindan. Tak mungkin Anda berangkat tanpa ada persoalan keluarga. Itu pasti akan terbawa. Tak mungkin Anda tiba di tempat tujuan tanpa memikirkan kebutuhan materi. Itu mustahil. Dan yang paling penting, misi apa yang diberikan supaya kita bisa berhasil dan sukses dalam penugasan itu. 3 hal ini saya coba antarkan dan saya buka dari awal ini untuk mengingatkan topik ini yang kita batasi, ini yang akan coba kita kaji, nanti kita dialogkan pada hal terkait yang mungkin kita butuh. Bapak Ibu sekalian, yang pertama ada 2 kondisi saat keberangkatan tugas awal. Biasanya saya kalau datang ke setiap negara, yang saya tuju pertama KBRI-nya, di mana pun itu standar. Saya ke Amerika, saya ke BRI, ke Washington, ya, kemudian di Jepang saya kunjungi KBRI dulu. Setiap negara hampir saya datangi KBRI. Kita konsultasi, tanya, ada pesan-pesan yang kira-kira dilihat berapa banyak orang Indonesia-nya yang disebut dalam konteks kekeluargaan ini. Yang pertama, ini buat yang baru berangkat mungkin ya, karena rata-rata biasanya ada yang sudah, juga ada yang pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pertama biasanya culture shock, karena datang ke tempat baru, kebiasaan baru, sehingga kadang-kadang ketika sampai ke tempat yang baru ini, adaptasinya itu bergantung kepada mitigasi awal kita sebelum datang. Sebagai contoh begini Bu, teman-teman yang datang di KBRI baik itu Adha dan lain sebagainya, itu yang paling lama adaptasinya itu biasanya kagetnya hubungan dengan adaptasi masyarakat, karena culture-nya beda. Ya, sambil contoh, kalau Anda datang ke bank ngantri di wilayah misalnya Arab ya, taruhlah Anda ke Afrika Utara, ke Mesir, ke Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, ya, lalu Anda diminta tunggu 5 minutes ya. Nabi kalau mengutus seseorang ke tempat manapun, ada yang kalau kita sebut hadis sekarang di era Nabi itu ada namanya Uzaifah. Uzaifah itu orang top, orang hebat. Dia bisa bertugas dimanapun dan 100% semua misinya selalu berhasil. Ditempatkan dimanapun. Apa yang beliau ambil dari satu keterangan Nabi satu ini saja? Tidak pernah berangkat ke satu tempat kecuali beliau menguasai 3 hal terlebih dahulu. Satu, bahasanya. Ya, tugas ke Beijing saya kira sudah belajar bahasa Mandarin dan sebagainya. Ya, saya sekarang bawa ini Pak, saya berangkat ke negara manapun saya pelajari bahasanya. Ini tahun depan saya sudah siapkan 4 bahasa yang harus saya pelajari. Jadi begitu datang kita sudah bisa adaptasi dengan tempat di mana kita bisa menyampaikan tugas. Hudzaifah itu tidak pernah datang ke satu lokasi kecuali sudah menguasai bahasanya dengan sangat fasih. Ya, sudah tahu siapa di sampingnya, kemampuan bahasanya bagaimana, dan psikologinya seperti apa. Kalau Anda ingin sukses bertugas, berangkat keluar, yang pertama dilakukan bukan hanya Anda yang akan berangkat, keluarganya, istrinya, mungkin juga anaknya, disampaikan yang pertama kali kemungkinan yang didapatkan, coba targetkan ke tempat yang kita tuju. Paling tidak 3 tahun itu baru sangat durasi yang sangat lama. Ya, target yang pertama kuasai bahasanya. Kenapa ini penting saya katakan? Karena sekarang beda yang saya perhatikan dengan era 90-an. Kualitasnya jauh. Mohon maaf saya bicara ini ya. Mohon maaf ini untuk perbaikan supaya lebih bagus ke depannya. Ya. Anda silakan cek berapa banyak diplomat kita yang diutus atau atasan kita yang bertugas di luar, yang bertugas dalam durasi yang cukup lama dan bisa menguasai bahasa di tempat dia tinggal. Saya tidak akan highlight yang berbahasa Inggris misalnya atau Prancis misalnya. Coba di Arab itu kan 26 negara. Anda bisa satu bahasa itu berarti Anda menguasai 26 negara. Yang diucapkan cuma 3 ya, 4 tambahan. Assalamualaikum, insyaallah, alhamdulillah, tibahan. Oke. Nah itu panjang gitu, panjang sekali. 3 tahun, 4 tahun kan durasinya panjang. Kenapa nggak kita targetkan setiap negara kita ditempatkan kuasai bahasanya? Kalau bahasa Inggris kan standar. Ya, yang Beijing ada yang ke wilayah Arab sih. Ada ya? Daerah mana? Saudi, mana lagi? Mesir ada, Mesir. Nanti saya cerita beberapa keunikan-keunikannya supaya bisa share. Ibnu Abbas itu menguasai bahasa Persia itu dalam 3 hari sebelum berangkat. Ya, ketika tahu ada pendalaman pengetahuan yang akan diajarkan, beliau pelajari bahasa Persia dalam 3 hari. Satu, ini bahasa. Ya, jadi tolong saya ingatkan,
Saya tidak ingin pertemuan malam ini menjadi biasa-biasa saja. Anda pasang target yang pertama, tinggal di sana, 3 tahun pulang dari sana, bahkan sudah menguasai bukan hanya yang pokoknya, tapi juga dialek-dialek sekitaran yang bisa kita dapatkan. Ya, oke, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mitigasikan karakteristik masyarakat setempat. Saya tanya begini, dulu waktu zaman Pak Jumbo Hidayat masih di TKI, BNP 2 TKI, sebelum moratorium banyak dilakukan, kemudian dibuat seminar. Seorang pertama yang mengusulkan itu, tahan dulu, stop dulu, supaya diketahui dulu peta khusus di lingkungan Arab. Bapak Ibu, di Quran itu ada Arab, ada Aqrab, itu beda. Mana yang Saudi yang mau berangkat di sana? Dicontoh ya? Tidak. Oh belum tahu, oh belum pernah ada. Oke, baik. Sebentar lagi insya Allah. Di Arab itu bahasanya ada dua, ada Arabun, ada Aqrabun. Dicontoh, ada Arab, ada Arab. Tahu apa bedanya? Gak pakai dolar, $1.000. Serius nih. Kalau Anda ketemu orang Arab dengan orang Arab, jadi taksi, walaupun itu taksinya misalnya taksi-taksi yang tidak formal, maka coba lihat siapa yang bawa mobilnya, Arab atau Arab. Di Quran itu beda. Al-Arabu asyaddu nifaqan wa kufra. Ya. Orang Arab itu cenderung susah diatur. Kadang-kadang komitmennya nggak bisa dipegang. Kadang-kadang interaksinya nggak mudah. Jadi kalau Anda bertemu dengan Arab drivernya, Anda bisa nyaman, silakan. Yang laki-laki duduk depan, perempuan belakang. Keluarnya bisa nyaman, laki-laki duluan, perempuan kemudian. Tapi kalau Arab, jangan samakan. Ibu naik taksi, bapaknya ikut, jangan naik perempuan duluan, laki-laki yang duluan. Ibunya ikut naik duluan, tancap gas itu. Gak pakai itu banyak kejadian. Ya, laki-lakinya masuk duluan, baru perempuannya masuk. Tapi kalau keluar, kembali perempuannya turun duluan, baru laki-lakinya keluar. Kalau kita nggak petakan situasi semacam ini, bisa Pak ongkos di awal. Beberapa negara kayak di Mesir, kalau bukan taksinya pakai argo, ibu bapak harus, karena ibu pasti yang perhitungan, ya. Baik. Bisa 5 mobil, tapi kalau ketemu teman di jalan itu bisa ngobrol, ya, dan dia nggak peduli di belakang mau bagaimana juga, sudah selesai baru jalan. Kalau mobil Anda ketabrak, itu paling minta maaf, mana istrinya jalan lagi, ya. Dan yang paling menarik mungkin nih, kalau keluar itu komplainnya paling ribut aja, nggak akan fisik. Kalau fisik pertama mukul duluan, dia kena kisos. Nah, ini pengetahuan semacam ini, kalau dari awal kita tidak selesaikan, kaget, capek. Bikin appointment, janji jam sekian, ternyata jadinya besok misalnya, ya. Di tempat-tempat tertentu itu mungkin terjadi. Beberapa negara punya karakteristiknya sendiri, tapi sekarang negaranya, maaf, dunianya berubah. Allah pun menjelaskan dalam Quran, merinci tulisan-tulisan itu, karena nanti akan sangat berpengaruh. Jangan dikira ketika Anda berangkat yang mendoakan istri saja. Bisa paman itu mungkin terdekat bisa mensupport, ya. Bisa kolega-kolega terkait kan pada yang mengucapkan selamat, mungkin memberikan perhatian dan sebagainya. Itu pasti ketika terbawa berangkat, pasti dipikirkan. Ya nggak usah jauh tugas-tugas seperti inilah. Saya mau berangkat, mohon maaf ke Mekah saja misalnya. Taruhlah umroh atau haji, termasuk Bapak Ibu, yang nitip banyak kan? Sampai kadang-kadang yang kepikiran banyak kan? Sebulan tuh. Saya kalau penitipan doa 1, 2, kadang ratusan, kadang ribuan. Saya senyum aja, terima. Ustaz tolong ya, insya Allah, nyampe depan Ka'bah, sehingga kertasnya nggak saya bawa. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Mohon kabulkan semua doa yang dititipkan saya. Kalau sebelah tanya sudah Ustaz, sudah. Kalau katakan Ustaz, sudah. Yes. Amin. Tolong tuliskan. Karena ini yang akan terus terbawa dalam kajian kehidupan. Ya, ini juga ternyata bukan hanya keluarga dekat dalam artian biologis. Ada teman-teman erat. Ya, mohon maaf kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala
Al di sana bukan hanya kepada keluarga baiknya Nabi. Kalau keluarga langsungnya Nabi namanya ahli bait. Kenapa ada al di situ? Ada kerabatnya, ada saudaranya, ada umat yang masuk golongannya, itu masuk al namanya di sini. Ada yang negatif seperti Firaun. Firaun punya kolega juga, ya. Wa idz najainakum min ali Firaun. Surah kedua ayat ke-49. Nah, sebelum berangkat, coba masukkan dalam catatan terbaik Anda siapa orang-orang terbaik yang terus akan mengiringi karir kehidupan. Ingat itu al namanya. Jadi ketika Anda mendapatkan penugasan, tolong munculkan dan jangan pernah melupakan orang-orang terbaik yang ada sekitar Anda, baik di keluarga inti ataupun orang-orang terdekat. Namanya jalur korban. Ini satu tips orang. Jadi keluarga nanti pernah dibagi dalam 4 bagian, istilahnya bisa beda-beda, tapi saya terangkan yang pertama dulu karena ini pasti akan sangat menentukan. Ini akan jadi tempat cerita Anda. Apalagi di militer itu pasti, ya pasti ada kaitan dengan abangnya, ada komunikasi, ya ada konsultasi dan macam-macam. Itu al namanya. Itu jangan dikhianati itu. Yushiku alla taquma as-sa'atu. Nanti ada pergantian era ke ujung-ujung. Anda akan temukan banyak sekali yang berubah dan semua dunia kelihatan sama. Pada umumnya sama problem. Satu yang terjadi apa? Hatta tadhhar al-fitan wa yakthur al-kadhib. Anda akan temukan banyak manipulasi dalam setiap kehidupan. Fitnahnya banyak menyebar dan kadang-kadang sulit ditemukan mana yang faktual, mana yang tidak benar. Kemudian ditandai dengan apa era itu? Ditandai dengan tataqarabul aswaq wa yataqarabuz zaman. Nanti pasarnya akan ditandai dengan pasar mudah diakses, terjadi percepatan digital. Oke. Saya belum pernah ceramah tentang garam. Tapi beberapa waktu yang lalu ada tentang garam rupiah. Orangnya saya, videonya, frekuensi suaranya disamakan. Tiba-tiba saya endorse penjualan garam rupiah yang tidak pernah selama hidup saya menerangkan tentang garam. Sekarang alih-alih kursus mengeluarkan biaya banyak, saya bisa kursus pakai AI. Kita bisa dialog dan sebagainya. Dialih gunakan teknologinya. Sebelum berangkat yang ke tempat yang kita tuju, kita bisa gunakan perangkat digital untuk mengakses, mitigasikan, ya, kemudian juga korelasikan sekitarannya, kebutuhan anak-anak yang dibawa siapa aja, apakah sekolah yang harus dicari dulu. Biasanya kan datang duluan, nanti keluarganya menyusul kan, ya, nanti dicarikan tempatnya, ya, kegiatan istri, kegiatan anak dan sebagainya. Nah, ini bagian kedua yang tidak disampaikan dan dituju. Satu bahasa, yang kedua karakteristik masyarakat ini. Nanti di ujung saya cerita yang unik-unik di tempat-tempat yang pernah saya singgah. Saya ulangi, mohon maaf sebesar-besarnya. Satu, kebutuhan bahasa. Yang kedua, karakteristik masyarakat. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini saya langsung masuk ke masalah duniawi, masalah materi. Di sini seringkali terjebak. Saya titik baik-baik. Kita itu orang Indonesia. Kita punya karakter. Tidak harus karakter itu lebur sehingga kehilangan identitas dan ikut-ikut gaya hidup orang-orang sekitaran. Bukan berarti kedudukan yang dititipkan pada kita, dengan jabatan yang ada melekat pada kita, merubah keadaan kita sehingga harus menyesuaikan gaya hidup dengan berlebihan. Ini seringkali jadi masalah. Dan nanti rambatannya masuk ke masalah keluarga. Contoh gini. Ya. Pak masuk, Ibu masuk. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya gerak. Kalau sedikit, pukulnya bunyinya sedikit. Pukulnya kencang, kencang. Materi juga begitu. Materi pas-pasan kan tawadu, sederhana gitu kan. Turun dari angkot, selapor. Tapi kalau sudah mulai bagus, buka pintu mobil pun agak susah gitu kan. Ya, F1 berbanding lulus dengan F2. Ini tinggal di sini, terus Anda 3 tahun mesti keluar. Akan ada tuntutan penyesuaian gaya. Gitu. Di dalam saja punya kedudukan gayanya sudah lain kan? Ya kan? Skepnya belum keluar, baru bisik-bisik sudah bikin kartu nama kan? Mereka nggak jadi gitu kan? Ini masalah gitu, ya kan? Nah inilah masalahnya ini. Ya, makanya ada rumus terapan, hukum Pascal namanya. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Jangan terlalu memaksakan diri untuk menyesuaikan dengan habit yang kita tidak ada di situ. Nah,
Ini sering terjadi dalam keluarga besar di kedutaan itu begini. Misal, kalau ada tren yang masuk anak sikulan di sekolah internasional, semua pengen ke situ tanpa mengukur. Hanya apa yang terjadi, semua disesuaikan. Yang repot ketika pulang ke Indonesia, mempertahankannya agak susah, ngaturnya tidak mudah. Maka yang dibangun targetnya aja, apa yang mau dicapai? Apakah bahasanya, ketersambungan pendidikannya, apa sih yang mau didapatkan? Sekolah internasional level paling tinggi di sana. Untuk SD cuma 3 tahun, kesini masuk kelas 4, levelnya agak jauh. Apa yang mau dicari? Bebannya makin bertambah. Selalu ketika bertugas di luar dengan di sini kan beda pokoknya. Acuannya tidak sama. Nah ini yang akan kadang-kadang membuat penyesuaian yang tidak mudah. Substansi keduanya apa sih? Keduanya bisa bertambah wawasan, minimal bahasa. Kalau yang ke Jepang bagus, kita punya sekolah namanya District Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Ya, langsung yang punya pemerintah, bahasa Jepang diajari, agamanya juga ada, hukumnya juga bagus, kemudian pembiayaannya juga bagus. Samping yang masjid kita bangunin itu dulu, sekarang masih ada. Ya, jadi alih-alih Anda masuk ke sekolah yang bonafit, yang bagus, ini yang sebetulnya capaiannya nggak substansial. Ini penting saya sampaikan di awal, karena nanti korbannya begini, korbannya semua akan penyesuaian, tugas-tugas kemasyarakatan yang nggak berjalan, karena harus menutupi kebutuhan-kebutuhan di dalam. Ya, bahasa gambarnya beginilah. Biasanya fungsi Pensosbud itu keluar untuk bimbingan masyarakat, macam-macam dan sebagainya. Anggarannya harus diminimkan untuk menutup apa? Kebutuhan di dalam yang memaksakan mesti ada faktor yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah ini musibah. Ini bencana alam. Ya, saya sampaikan dari sini karena saatnya memang kita mesti berubah. Ya. Saya ambil contoh, Bapak Ibu, Malaysia, anggaran kendaraan berapa? Indonesia berapa? Bisa, kita sama-sama 6.000. Ya, 6.000 beli kendaraan harusnya 6.000. Begitu dibelikan, saya tanya pada seorang diplomat, Pak, kenapa beli kendaraan yang ini? Ya kita hidup sederhana aja, gitu kan? Rupanya yang dibelikan yang 3.000, yang 3.000 ini disimpan lagi. Jadi ketika keluar, kendaraannya nggak ada kesan diplomatnya. Maksud saya kita ingin ada perubahan yang lebih gitu. Saya ingin mendambakan generasi emas ke depan itu dimulai dengan tugas-tugas Anda yang lebih optimal, lebih substansial. Karena yang pegang ke depan kan indah dari depan. Ya, yang sudah punya pengalaman keluar, yang balik ke dalam, balik ke yang memberikan dedikasi lebih, yang diandalkan itu lebih Anda semua. Sekarang kan yang bagus-bagus, ya yang naik-naik. Sekarang saya lihat itu ada akan yang dulu pernah di Prancis, di Paris. Saya ketemu yang di Paris itu sekarang naik. Ya, bintangnya naik, posisinya naik juga, beberapa di tempat-tempat lain. Artinya apa? Ketika kita berprestasi, tugas diemban dan dijalani dengan baik, kembalinya itu pasti ditunggu. Ya, apa yang mau saya sampaikan di sini? Tugas Anda, tugas pokoknya, nanti kan, ini yang paling penting, membuka wawasan dunia baru sebagai informasi positif yang bisa menguatkan paham bernegara kita, bukan tugas wisata. Ini poin. Tidak salah dengan membuka belahan baru ini kita mencari akses informasi yang ke Mesir, misalnya ke Sphinx, ke piramid, ya nengokin Firaun, berdagang gitu. Nggak salah silakan. Tapi jangan mengalahkan tugas pokoknya. Sehingga ketika pulang ceritanya sudah ya berapa banyak piring dikumpulkan, berapa banyak ini merchandise dikumpulkan, dihimpun jadi satu pernah kesini itu nggak keren. Yang keren itu berapa bahasa yang Anda kuasai, berapa daerah yang bisa Anda mitigasikan, berapa banyak akses yang bisa Anda bangun, berapa banyak peluang yang bisa disignifikan, itu yang keren. Kalau yang kemarin udah ketinggalan zaman, ya, ngumpulin keramik udah ketinggalan zaman, ya, ngumpulin gantungan kunci udah lewat itu, ya. Yang sekarang dilakukan kumpulkan informasi. Nah ini baru keren, ini yang di-highlight oleh Nabi. Tapi itu gimana niatnya, gimana rencananya dari sekarang. Oke. Saya diangkat jadi amin khotbah. Dengan konsep seperti ini, kuasai bahasanya, akses tempat. Saya datang ke tempat itu yang saya tanya itu 3 di kampus. Di mana ruang kelasnya, mana perpustakaannya, mana masjidnya. Saya ukur jarak dari flat saya ke masjid berapa lama. Saya buku ini ada di mana? Ketika kita masuk, itu kita sudah paham apa yang kita kerjakan. Dosennya siapa? Apa karakternya? Ya, bagaimana tipikalnya dan sebagainya. Sampai ke situ, Pak. Jadi kalau Anda lihat saya sekarang, itu yang saya lakukan hanya mengambil satu dari sekian banyak hadis yang pernah Nabi sampaikan. 3, ini yang terakhir, keluarga. Dan ini inti yang Bapak Ibu tuliskan dalam undangan untuk penguatan.
Bapak Ibu sekalian, keluarga itu ada 4 namanya. Saya ulangi, keluarga ada 4 namanya. 1, ada yang disebut dengan ailah. 2, ada yang disebut dengan usrah. 3, ada yang disebut dengan ahlun. 4, ada yang disebut dengan alun. 4 ini yang coba kita buka. Soal Husain, kekuatan belakang Hasan dan Husain saudara kamu, itu kan? Anak ini mengatakan saya itu dari Rasulullah, itu langsung diganti oleh Nabi mainan yang terbaru, baju yang bagus, dia langsung gembira, langsung pergi ke teman-teman tadi. Teman-temannya heran, loh kamu kok bajunya bagus, mainannya bagus, dapat dari mana? Kata anak ini, saya tadi ketemu Nabi, saya ceritakan bapak saya meninggal, Nabi kasih saya mainan baru, baju baru, senang saya sekarang. Apa komentar anak-anak ini? Ya, kenapa bapak kami gak meninggal juga ya? Tapi poin besarnya bukan itu, poin besarnya berapa banyak teman-teman yang berangkat membangun persaudaraan yang kuat seperti ini. Kita punya saudara sebelum berangkat Darul Qurban, tapi kita punya saudara jauh saat di sana, namanya Kabinet Dawil Junubi. Teman-teman yang mungkin kita dapatkan di tempat yang kita punya. Bisa jadi, maaf, orang kita sendiri, bisa jadi orang lokal yang di sahabat kita. Biasanya Bu, Pak, kalau di Arab, Afrika agak beda. Kalau saya cerita Afrika, ada Afrika Arab, ada seperti Mesir, Libya, dan sebagainya. Mereka patuh kepada masyarakat dan diingatkan kepada anak-anaknya, sudah umum, lazim di sana. Jadi kalau Anda misalnya tugas, tadi ada yang di Mesir, ada yang di wilayah Arab yang lain, tiba-tiba ada yang mengundang anak makan, kan? Pak, ditunggu di rumah ya, makan saya dengan keluarga. Itu artinya dia sudah senang dengan Anda dan minta Anda jadi bagian dari alam. Nanti 2 ahlun. Nah ini yang mau saya ceritakan sebelum ke atas. Ini keluarga inti, Pak. Kalau dicek, dipastikan, tengok istri Anda betul atau bukan. Ya. Bu, tolong tandain Bu suaminya, ya. Kemudian anak-anak, ya, dicek ada berapa jumlahnya, apa keperluannya, apa yang diharapkan dari itu semua, dan apa kaitan dengan keberangkatan. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena nanti akan beragam. Ada yang mungkin baru akan menikah, ada yang datang pasangan baru, ada yang datang sudah bawa anak, ya. Terus tempatnya kadang-kadang harus ada penyesuaian baru. Harus ikut juga, tidak berpikir rasional juga, supaya marwah keluarganya terjaga, ya. Apalagi kalau ikut jabatan. Kalau jabatan itu pasti nanti suami yang dijabat, istri pasti bawa. Ya, nanti kita akan masuk ketika membahas tentang nisa. Yang ketiga, ini yang paling penting. Mar'ah itu juga bisa berarti sifat rasa yang teramat dalam. Di bahasa psikologi disebut dengan fuhlu, IF, sikap rasa yang sangat dalam. Makanya orang Arab mengatakan kalau cermin itu seperti perempuan. Cermin kalau dipecahkan bisa nggak disambung lagi? Jangan salah, bisa. Tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Sama dengan perempuan, kalau terlukai cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Rukun Islam yang pokok ada 5, dari syahadat sampai haji. Keluarga itu kita catat. Saya, istri, anak-anak, bawa. Kan? Ada ibu masih hidup, ayah masih hidup, sebutnya. Cek syahadatnya bagaimana? Aman. Anak-anak udah bisa sholat belum? Aman. Zakat, kita nabung yuk supaya nanti anak-anak ini bisa usaha. Dari situ selama hidupnya pernah zakat, walaupun cuma sedikit. Yang penting sebagai muslim pernah zakat. Jadi ketika dihisab, fulan zakatnya checklist ada, pernah. Berapapun nilainya, yang penting pernah berusaha untuk meningkatkan nilai keislaman. Yang keempat, puasa aman gak? Usianya berapa? Latihan puasa. Yang kelima, haji, nabung dari sekarang. Kalau perlu untuk umrah nabung, yang penting ada usahanya. Kalau wafat belum menunaikan itu tercatat ada usaha yang tertulis. Kami catat Pak. Tapi sakinah kenapa duluan? Karena sebanyak apapun harta, setinggi apapun kedudukan, kalau tidak ada ketenangan, hampa kehidupan keluarga. Jangan sampai keluar kalau kita tidak tenang. Ya, ibu pilih deh, pilih ya Bu ya. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Gak ada yang ketiga. Kaya tapi
gelisah atau miskin tapi tenang? Memang harus begitu, ibu itu memang harus begitu. Ya di antara ciri perempuan itu di Quran itu ada psikologi begini. Kadang-kadang menyampaikan sesuatu tapi sudah punya jawaban. Udah kan? Ya, mau ke pengajian lupa bagus mana ya? Ini yang hitam atau yang biru? Ya. Kita bilang hitam kayaknya bagus, kayaknya biru deh. Ya. Dia nanya tapi udah punya jawaban. Ya, begitu dipakai putih gitu kan? Tapi itu biasa, itu normal loh. Maaf ya, ini bagian satu. 3 usrah 4, ini saya agak serius, mohon izin ya. Ini yang paling serius, paling pokok. Usrah itu dari kata sir. Sir itu artinya rahasia. Ya, ada ayat menarik sekali di dalam Al-Quran tentang keluarga, dan keluarga pun menyimpan rahasia. Kalau di Quran surah 4, surah An-Nisa ayat 34. Apa artinya An-Nisa? Bukan. An-Nisa bukan perempuan. Ada yang tahu? Bukan wanita, bukan. An-Nisa itu bukan perempuan, bukan wanita. An-Nisa itu perempuan. Bentuknya jamak. Dia punya 3 arti. Oke. 1, sosok atau sikap yang senang tampil indah. Jadi kalau senang keindahan perempuan itu wajar karena fitrahnya. Dalam pergaulan bisa, di sini ada jilbab, yuk bagus, insya Allah Pak. Itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Tapi juga bapak jangan harus paksakan. Anda tugas di Amerika, ada family gathering yang lain pakai jilbab. Anda takut kalau istrinya masuk nggak sesuai dengan modelnya. Ya, fear of missing out namanya, FOMO gitu kan. Akhirnya nikahnya sudah lepas jilbab. Ibu boleh jawab, ya sayang, aku ini dididik ibu dari kecil pakai jilbab, bagian dari jariah. Apa khawatir ketika dilepas menikah? Kan belum tentu juga ketika aku pakai mereka juga nggak senang. Itu jadi hidayah. Itu boleh jawab dengan bahasa yang lembut. Tapi yang paling menarik begini, hafizan lil ghaibi. Ini yang mau saya katakan. Dia akan selalu melekat dengan nama dan jabatan yang melekat pada suaminya. Karena ketika suami punya kedudukan, istri otomatis ikut bukti. Sebaliknya, kalau suaminya bupati, istrinya bupati. Tidak ada bupati perempuan suaminya kemudian jadi bapak bupati. Anda boleh cek, ya kan? Bapaknya komandan, ibunya kan ibu komandan, ya kan? Nggak ada misalnya istrinya perwira komandan, suaminya disebut bapak komandan. Nggak ikut, ya? Apa bagiannya? Kalau nggak percaya silakan. Nah kadang-kadang yang terjadi adalah kenapa di hari Al-Quran jangan sampai kehormatan itu kemudian hilang dengan menceritakan apa yang seharusnya tadi diceritakan. Itulah sir. Karena judulnya pengajian tuh, ya kan? Tapi kan ketika datang pertanyaan pertama izin apa-apa, sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Terus sekarangnya kan berubah. Sekarang pengajiannya nggak ada, curhatnya kan panjang. Kan bahasa Quran itu surat Yusuf ayat 88, ya, dari 86 ke 88, curhatnya kan di atas sejadah. Sekarang sejadahnya panjang ke Instagram. Apa yang terjadi? Musibahnya datangnya lewat istri. Setan itu ketika menggoda Nabi Ibrahim tidak mampu, datangnya ke siapa? Ke istrinya. Ketika Adam nggak bisa digoda, datangnya ke Hawa. Ingat, banyak nanti persoalan yang terkait dengan tugas-tugas yang suami bawa. Tidak sedikit datangnya tidak lewat suami, kemungkinan juga lewat keluarga. Maka dari itu, yang penting untuk dilakukan. Kenapa perempuan disebut bisa? Sependiam apapun, kalau sudah bertemu komunitasnya bisa cerita. Silakan Anda nanti kalau sudah berkumpul sesama lingkungannya, mau bikin geng kolok, misalnya atau geng ketupat Bogor, ya, atau asinan Bogor, sudah itu dengan baik. Karena kamu udah Pak tantangan di luar. Sekarang yang ini berubah. Geopolitik, geoekonomi, geostrategi dan sebagainya semua berubah sekali. Di luar apa yang kadang-kadang kita bayangkan. Ya, 12 tahun dikalahkan sama 12 hari kan, ya, kemarin kejadian Syria dan India naik. Anda satu kali, kalau boleh saya kasih tambahan ini ya, hal-hal diskusional yang sifatnya didiskusikan. Sebenarnya banyak sekali berita-berita di hadis itu yang bisa jadi materi pokok untuk bahan diskusi, untuk kajian.
Ya, beberapa kan naik. Tapi dalam saat yang bersamaan ada sentimen keagamaan yang tinggi. Nah itu nggak mudah. Dan Nabi men-challenge. Apa challenge-nya? Siapa yang bisa kemudian berjuang ya, untuk mengimbangi itu tingkat pengetahuannya, kekuatannya, keunggulannya dan sebagainya. Saya pernah riset tentang India dari 2006-2008. Asalnya sederhana. Ya, ibu tahu ada film Teridiop itu? Ya, yang Amir Khan itu dan teman-teman kawan-kawannya. Itu di dunia nyata seperti itu, Bu. Kalau mau ujian yang temannya itu nyebarin majalah-majalah nggak betul dan sebagainya. Saya ini ujian, waktu ujian ada teman India, dia kompak itu berapa orang, 3-4 orang. Jadi dia majukan satu orang yang teladannya, yang lainnya mendatangkan teman-teman yang lain setelah belajar, diajak ngobrol, dibikin catatan dan sebagainya untuk mensupport yang satu supaya naik. Saya mau begini, apa yang mau kemudian didedikasikan untuk bangsa dan negara? Kajian apa yang mau dibawa? Kalau cuma datang berangkat udah banyak yang begitu. Saya menurut saya kalau cuma berangkat, datang, tugas, pulang, gak jadi apa-apa deh. Ya, kuatkan dari sekarang apa yang kita bentuk, apa yang kita siapkan. Tapi yang mau saya katakan yang paling penting adalah karena dunianya berubah, eranya berubah, dan kebutuhan, maaf ya, materi itu begitu tinggi sehingga sifat materialistik dan oportunis itu tinggi. Boleh nih dari badis kemudian kehilangan jiwa merah putih itu nggak boleh. Ya, dulu itu kita rapi sekali, rapi. Ya, sekarang agak terlalu terbuka. Mungkin dari sesi yang lain bisa ngobrol-ngobrol gitu ya dalam kesempatan yang lain. Tapi yang mau saya katakan ini yang maksimalkan tugas pokoknya. Isti harus paham dengan ini. Semua yang dikerjakan oleh keluarga mensupport kesuksesan tugas siswanya. Ya, karena kembalinya ke sini. Ya, sekali. Cuman saya kasih tips ya untuk yang ke wilayah Arab. Saya ulangi ya, untuk yang ke wilayah Arab ya, tips saya 2 ya. Wilayah Arab itu bisa Arab yang asli, betul-betul Arab secara geografis. Ada yang kedua secara geografisnya itu bukan Arab, misalnya Afrika, seperti Afrika Utara, tapi culture-nya sudah Arab, seperti Mesir, Libya, Tunisia dan sebagainya. Tips yang pertama, bangga sebagai orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu begitu dihormati. Jadi ketika Anda ditanya, nggak usah malu. Minain anta, dari mana? Indonesia. Oh, Indonesia, Masya Allah. Ya kan? Ya, Indonesia, Masya Allah. Itu pasti jawaban pertama. Ya, hafal Quran, Indonesia biasanya. Penduduknya baik-baik, bagus-bagus. Dan biasanya kalau sudah orang Indonesia, itu, mohon maaf, akrab Islam. Yang kedua, ya, biasanya kalau orang Arab lihat kita sholat apalagi ke masjid yang laki-laki, itu penghormatannya tinggi. Teman saya bilang gini, saya waktu talaqi Quran ke pasar Selasa ambil satu riwayat, syekhnya selalu menyiapkan uang khusus untuk kami dan wafat. Orang Libya nggak dikasih Pak. Kami pernah tanya, Syekh kenapa kalau sempat begini, nggak usah disiapkan. Jawabannya, nah, orang Libya kalau datang ke sini dan Quran itu udah biasa. Mereka dekat, biasa untuk mengaji. Tapi kalau kamu orang jauh datang ke sini hanya untuk mengaji, rasanya dosa kalau saya tidak menjalankan dengan benar. Kalau bisa, ibu nanti yang ikut anak-anaknya, kalau ada di daerah Timur Tengah, satu, banggakan sebagai orang Indonesia. Yang kedua, manfaatkan tempat itu untuk menguatkan keimanan dengan baik. Salah satunya, kalau targetkan selain bahasanya bagus, kemampuannya bagus, hafal Quran, untuk masyarakat di sana. Dan iklimnya juga bagus dan mendukung. Dan mudah-mudahan tugasnya lancar, dan diberikan jalan yang baik. Yang sudah pasti penempatannya ada di sini siapa? Oh ya, Pak Beijing. Ya. Beijing. China. Di Beijing dengan di Iya. Terus bukan 2 ya mas, itunya 3 ya, sama buat ini apa namanya kemarin yang tadi saya sebutkan. Yang sudah pasti saya berikan nanti satu bekal semata-mata supaya ingat saya pernah ada di sini ya, dan sekaligus juga doa yang kami sampaikan. Ya nggak ada apa-apa, dan bukan gratifikasi itu cuma. Kayak ada hukum zayak atau kalau bisa bilang zayak. Kalau Mesir saya suka candai gini, Mesir Allah yang dunia katanya kan, Mesir ibunya dunia. Jadi kalau kesana tuh Mesir mungkin dunia dan ibunya dunia. Saya selalu pernah mengatakan Indonesia Abuha, bapaknya Indonesia. Mesir ibu dunia, kita pede dengan bapaknya Indonesia. Aulia itu mana itu? Jangan kita tahu bahwa itu akan membangun kekayaan Allah.
kalau udah sampai ke Beijing, sampai ke New York dengan mudah-mudahan. Saya jadi pakai parfumnya, jadi pakai pasir, pakai parfumnya. Ini madunya dari Kanada yang kita khususkan, ini kayak gitu. Kita siapkan sendiri, maksudnya yang sehat, yang bagus, yang baik, yang diberikan. Izin berdiri bang. Yang sudah jelas ya. Beijing. Teman-teman nanti yang berangkat di beberapa tempat kita ada Islamic Center, tapi biasanya beli ada gereja yang juga kita beli terus dikonvert jadi Islamic Center karena di sana kan tidak disebut masjid dan bukan church ya, tapi izinnya itu untuk sosial di ibadah. Sekarang lebih mudah ke izin. Nanti yang kalau ke Belanda kita baru beli ada properti di Utrecht di Delft. Doakan kita semua sukses dan sehat. Amin. اللهم تقبل منا انك تستطيع وتقبل الينا انك التواب الرحيم. اللهم يا اللهم اجعل هذا جنة مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. Ya Allah, kami bertawakal kami saat ini, jadikan pertemuan kami pertemuan yang mengikat kasih sayang di antara kami, dan bila kami mesti berpisah dengan perpisahan kami, maafkan silaturahmi yang baik di antara kami. Allahumma la ta'ala fi maqamina hadha dhanban illa ghafara. Ya Allah, jika ada dosa dan kekurangan, mohon ampun dosa-dosa. Wala hamdan illa farajna bika yang mengakhiri suatu urusan finansial, Allah mohon limpahkan rezeki kepadanya. Allahumma wala maluda illa syafaita jika ada yang sakit mohon sembuhkan. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha wa fiha min as-salah ila qawli ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada hajat yang khusus yang dimohonkan kepada Islam baik untuk urusan dunia dan akhirat, mohon kabulkan ya rabbal alamin. Yang baik yang qawli wali wafat yang Isa Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami, jaga pemimpinnya, sehatkan beliau, menjaga urusannya, dan maksudkan kami sebagai anak beliau dan kebaikan kembangan diri dan kebaikan yang Allah. Allah menjadikan mereka fokus yang menjauhkan dari perpecahan yang terus. Allahumma ya Arhamar Rahimin, pertanyaan wajib mufassil ini. Ya Allah, jaga para ulama kami, berikan mereka hidayah menjadi ulama yang mencahkan, menyatukan, jauhkan dari perpecahan yang rusak. Ya Allah, Allahumma ya Allah, fi bainana wa baina al-ladina ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Jahe cheese. Siap, cukup. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 lagi. 3, 2, 1. Iya. Dapat. 3, 2, 1. Iya. Siap.